Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian PHRS. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang keputusan Presiden dan disetujui oleh DPR tentang abolisi yang diberikan kepada Pak Tom Lembong. Nah, abolisi itu bahasa gampangnya itu diberhentikannya satu kasus dan dianggap kasus itu tidak ada, sehingga yang bermasalah bukan Pak Tom Lembongnya, melainkan proses hukum yang menjeratnya kemarin. Nah, intinya Pak Tom Lembong dinyatakan tidak mempunyai masalah apapun. Intinya begitu, teman-teman. Bahasa mudah yang untuk dipahami ya. Nah, apa bedanya abolisi dengan amnesti? Nah, kalau amnesti itu diakui bahwa si tersangka itu atau si terdakwa itu bersalah namun dimaafkan gitu, mendapat ampunan. Nah, yang jadi pemberitaan masif sekarang ini kan Pak Tom Lembong dapat abolisi dan Pak Hasto Kristianto, siapa itu saya lupa, Hasto lah, sekjen dari PDI Perjuangan itu dapat amnesti, sehingga dapat kita simpulkan kedua tokoh ini dibebaskan, tapi ada perbedaan di situ, ya. Perbedaan antara abolisi dan amnesti. Nah, tentu kita berterima kasih ya kepada Presiden Prabowo yang telah mengambil keputusan ini, bahwa menurut kami juga sebagai masyarakat bawah, masyarakat jelata, rakyat jelata ini, bahwa kasus Pak Tom Lembong ini adalah kasus yang dibuat-buat memang, karena sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya bahwa kalau Pak Tom Lembong itu mau dijerat kasus, harusnya menteri-menteri yang lain yang setelahnya pun harusnya jauh-jauh lebih berat lagi tuntutannya, karena mereka impor gulanya jauh lebih besar. Namun kan ternyata tidak ada kan selain Pak Tom Lembong yang dituntut. Nah, jelas ini adalah kriminalisasi, aduh kayak Pak Mahfud, kriminalisasi. Jadi terima kasih kepada Pak Prabowo. Nah, kalau untuk Pak Hasto ya, saya juga tidak terlalu mengikuti kasusnya, dan saya rasa masyarakat bawah juga nggak terlalu mengikuti kasusnya. Masyarakat yang di bawah ini yang diikuti kasusnya yang kasus Pak Tom Lembong. Kalau kasus Pak Hasto ya saya juga kurang paham, tapi yang jelas di situ dia dapat amnesti, pengampunan. Artinya dia melakukan kesalahan, diakui oleh pemerintah atau Pak Prabowo, dia melakukan kesalahan, tapi diampuni gitu. Nah, saya sih berharap ya, saya tidak tahu ini benar-benar murni kasus hukum atau kasus politik ya yang terjadi kepada Hasto. Yang jelas saya sendiri tidak setuju ketika ada koruptor mendapatkan pengampunan. Orang yang terbukti korupsi, ya, yang terbukti korupsi mendapatkan pengampunan, saya sangat tidak setuju. Karena jelas koruptor adalah tindak kejahatan yang menurut saya itu paling zolim yang ada di negeri ini. Kenapa? Karena korupsi itu dampaknya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan kalau ada tindak pidana atau tindak kejahatan pembunuhan misalnya, itu yang terdampak ya yang hanya dibunuh. Maksimalnya yang terdampak orang-orang di sekitar yang dibunuh atau si korban atau keluarganya. Itu maksimalnya. Tapi kalau korupsi,
si koruptor ini membunuh seluruh warga Indonesia. Ya tentu bukan membunuh terus pada mati dikubur, bukan ya. Membunuh berbagai macam persoalan yang terus dihadapi oleh keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Misalnya orang putus sekolah yang harusnya dapat beasiswa karena negara uangnya dirampok, dikorupsi sehingga tidak bisa memberikan beasiswa kepada anak-anak bangsa. Terus yang harusnya pemerintah bisa mensubsidi kebutuhan-kebutuhan pokok warga negara Indonesia jadi tidak bisa karena tidak punya uang karena uangnya dikorupsi. Apalagi segala macam bentuk eh, kebijakan pemerintah yang harusnya bisa meringankan beban masyarakat tidak bisa dilakukan gara-gara uangnya dikorupsi. Jadi dampaknya jauh lebih besar ketimbang pembunuhan, sehingga menurut saya kalau membunuh seseorang itu bisa dijatuhi hukuman 15 tahun atau 20 tahun atau bahkan seumur hidup, ya koruptor-koruptor yang memang terbukti harusnya jauh lebih dahsyat lagi hukumannya. Seperti kita semua tahu bahwa pembunuhan yang tidak berencana itu diancam hukumannya 15 tahun. Pembunuhan berencana itu bisa 20 tahun sampai seumur hidup. Sehingga harusnya koruptor ya langsung hukum mati saja. Gitu. Kenapa? Karena kalau ini yang terbukti, tapi ya kalau yang tidak terbukti ya janganlah. Kalau yang kriminalisasi janganlah. Jangan. Yang penting jelas-jelas terbukti gitu. Nah, bagaimana keputusan presiden? Kita lihat video yang berikut ini. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman media sekalian. Hari ini kami di DPR RI telah mengadakan rapat konsultasi antara pemerintah dengan DPR RI yang terdiri dari unsur pimpinan dan fraksi-fraksi. Rapat konsultasi ini adalah dalam rangka membahas surat Presiden RI kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi, dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43/Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian gerasi atas nama saudara Tom Lembong, abolisi terhadap Tom Lembong, nomor Pres R43 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat Presiden nomor 42 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Demikian hasil rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR RI pada malam hari ini atas permintaan pertimbangan dan persetujuan surat dari Presiden Republik Indonesia. Bagaimana teman-teman? Sudah saksikan videonya? Ini keputusan pemerintah dibacakan oleh Wakil Ketua DPR, yaitu Bapak apa namanya, saya juga lupa, Dasko lah, Bapak Dasko, Sufmi Dasko atau siapa itu. Nah,
Kita berharap mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi hukum dijadikan alat politik untuk melumpuhkan lawan politik. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan. Hukum adalah alat untuk menciptakan rasa damai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hukum adalah alat agar para pelaku-pelaku kejahatan jera terhadap kejahatan-kejahatan yang diperbuatnya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi titik balik agar Indonesia kembali menjadi negara yang menegakkan keadilan, sehingga terciptalah rasa aman, damai, dan tentram di masyarakat Indonesia. Itu aja dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.